Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria, seorang julukannya pelakor ya, perebut laki orang lain. Karena berganti-ganti laki, bahkan yang keenam pun dikatakan bukan lakinya sendiri, berarti laki orang lain, saudara. Tuhan bilang gini sama dia, kalau kamu minum air ini, air sumur Yakub itu, kamu akan haus lagi. Besok kamu harus balik lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, air hidup itu, pertama Tuhan bilang gini, kamu tidak haus lagi. Keren gak Bapak Ibu? Amin. Buat apa kita cari air dunia, saudara? Pesona dunia, kenikmatan dunia hanya sesaat. Tapi kita haus terus. Kita yang fokusnya cari duit terus, saudara. Percayalah, haus terus. Karena manusia itu naluri dosanya haus. Naluri dosanya nggak pernah puas. Betul? Ya. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu cari duit, kamu kejar duit, dia tumbuh sayap. Makin kita kejar, makin kabur. Betul saudara? Enaknya ikut Tuhan, Tuhan bilang gini, bukan duit, bukan kamu yang kejar duit, tapi duit yang kejar kamu. Mau enggak saudara? Loh Tuhan yang ngomong loh. Tuhan yang ngomong kan berkatkulah yang menjadikan kamu kaya, susah payah, tidak menambahi. Tuhan yang ngomong. Cuman konsep kita, Pak enggak bisa, saya tidak ajarin kita tidak bekerja loh. Enggak. Orang yang tidak bekerja, orang yang malas maksud saya. Ya, yang malas, yang gabut, saudara, dia gak akan pernah ketemu Tuhan. Saudara tunjukkan sama saya, orang yang malas, saudara, malasnya gak ketulung deh. Gak mau kerja, gak mau apapun, taunya tidur, makan, main HP. Tidur, makan, main HP, nonton drama. Saudara, percayalah orang seperti ini gak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis. Dia yang bergerak terus. Saudara, orang yang bergerak terus bersama dengan Tuhan, lihat kehidupannya, pak terus. Kata dinamis itu tidak ada istilah kita turun naik. Kekristenan itu nggak pernah turun naik. Oh Pak, kita tuh kayak roda Pak, sebentar di atas, sebentar di bawah. No. Dinamis itu terus bergerak. Makanya Tuhan bilang gini, aku jadikan kamu kepala bukan ekor. Kamu terus-terus naik dan tidak pernah. Alkitab yang ngomong loh. Kalau saudara percaya Alkitab, ayo nikmati. Tapi nyatanya orang Kristen apa? Bukan makin naik, makin turun. Kita selidiki, kenapa? Kok makin turun? Harusnya makin naik. Pengenalan kita akan Tuhan tuh makin hari makin mengenal dia. Oh gini ya Tuhan, oh gini ya Tuhan. Kita enak. Ya, sama seperti hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu semakin hari harus semakin mengenal. Lalu Felix sama Krisma baru kemarin sah jadi suami istri. Ya, masih fresh from oven. Oh oven, emangnya roti gitu ya. Ya kan? Tapi terus, kemarin saya kasih tema khotbah saya di pemberkatan, cinta tanpa logika. Ya, kalau kita cinta pakai logika, kita cerai. Betul, coba lihat aja. Pakai otak kita, kok saya bisa kawin sama dia ya? Bukankah dulu mantan saya lebih baik? Syaile, bohong itu Pak, bohong itu Bu. Ya, makanya kemarin saya singgung reuni, ada yang tersinggung. Reuni SMA kita, reuni kuliah kita pernah punya mantan kan? Cinta monyet dulu yang suka garuk-garuk. Pasti ada kebaikan kan? Waktu kita udah menikah, oke, kita tukar-tukaran handphone. Kan biasa kan ganti tukar nomor WA yuk, nggak pernah ketemu di reuni. Ketika seorang suami dia konflik dengan istrinya, kan komunikasi putus. Dia teman lama kita atau pacar lama kita, dia konflik sama suaminya. Juga putus kan hubungannya. Saya punya teman, kok nyambung ya? Saya punya kesaksian melayani satu pendeta yang datang kepada saya. Dia bilang, saya selingkuh gara-gara apa? Reuni. Reuni teman SMA. Awalnya cuma curhat, kok nyambung ya? Sama istri gak nyambung, sama suami gak nyambung. Aneh kan? Kok sama istri orang lain nyambung? Kenapa ada istilah dunia, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Karena rumput sendiri gak pernah disiram.
Itu masa nggak pernah dirawat. Rumput tetangga, suaminya rawat. Tuan rumahnya rawat. Di sana kan? Saya bilang, udah bagus kamu, bertobat. Tinggalin selingkuhan kamu, itu bohong. Itu tipuan. Nggak ada. Tapi Pak, nyambung loh Pak. Saya cerita apapun, dia nangkep loh. Ya itulah setan. Setan tuh bikin kita pura-pura nyambung. Dihubungkan yang tidak terhubung, itulah setan. Sama Tuhan kok kita nggak nyambung kesannya. Kurang ajarkan setan kan. Betul nggak? Saudara, saya mau tanya saudara sekarang. Penemuan tercanggih abad ini menurut saudara apa? Penemuan tercanggih menurut saudara saat ini. Apa? AI. Oke, ya. Orang pakai AI, saudara. Dia taruh di Instagramnya. Fotonya, belakangnya, layarnya saudara. Menara Eiffel. Yang ada di Prancis, saudara. Tahu-tahu AI-nya hilang, saudara. Ada di mana? Menara jaga bandara. Itu AI. Oke? Makanya Felix bilang, aku mau ke Palangkaraya. Aku mau lihat fisiknya. Jangan aku ketipu karena AI. Aku ketipu karena filter. Betul kan? Orang kan, iya. Ada seorang saya lihat, kok cantik banget dia. Kayak usia 17 tahun. Tapi waktu aslinya saya ketemu 71 tahun. Itulah AI. Betul? Oke? Makanya aku mesti terbang ke Palangkaraya untuk melihat. Dan waktu ketemu, inilah dia. Lik, tinggal di situ ya. Enggak ada lagi, itulah dia. Enggak ada lagi. Cuman di sampingmu, inilah dia. Bangun tidur, ketemu dia. Habis mandi, ketemu dia. Pulang kerja, ketemu dia. Iya. Itu hubungan suami istri. Dan harus saling mengenal. Hubungan suami istri itu harusnya sebelum istri minta, suaminya udah tahu. Saya banyak kali melakukan sesuatu, istri bilang, loh kok kamu tahu? Enggak tahu, digerakannya di sini. Itu suami istri. Tapi kalau suamimu udah batuk, udah keluar batuk darah, minum aja nggak dikasih, bertobat loh istri-istri. Ada loh cueknya sampai begitu. Kenapa? Sakit hati. Padahal kan nggak ada sakit hati, kan bohong. AI tadi, apalagi? Penemuan tercanggih untuk saudara saat ini. Apa? Ada taksi terbang kan? Entar lagi ada tuh. Raffi Ahmad udah pakai. Gak tahu terbangnya di mana. Di Cina udah ada taksi terbang. Jadi Pak mau ke Ancol, udah pesan. Dekat lagi kita bandara kan. Maksud dia mendarat di tempat parkir sana aja. Tinggal naik bro. Anti macet dan anti banjir. Ayo, apalagi penemuan tercanggih saat ini? Ayo, jawab aja nggak apa-apa. Karena kita kan bukan kuis. Salah benar nggak ada urusan. Apalagi penemuan tercanggih menurut Bapak Ibu? Apa? Kuantum. Apa itu kuantum? Kuantum komputer gitu ya. Canggih banget ya. Oke, nggak usah jauh-jauh. Penemuan tercanggih abad ini adalah ini. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, pasti punya handphone. Betul nggak? 10 tahun yang lalu di sini masih ada becak Pak. Karena wilayah Tangerang, DKI nggak, di Jakarta nggak boleh lagi. Jadi mau coba naik becak boleh ya Tante sebelum pulang. Di Palangkaraya ada becak nggak? Ada. Oh masih ada ya. Iya. Kalau di Jakarta nggak ada lagi ya. Dikejar Satpol PP kalau ada. Di Tangerang nih masih ada, saudara. Sekarang tukang becak kita panggil aja, Bang, handphone. 10 tahun yang lalu, mana ada tukang becak punya handphone? Maksud nggak? Canggih kan sekarang kan, tukang urut aja ada handphone. Ya, ada tinggal, Bo, mau urut Bo? Siap. Udah. Coba zaman kita Pak. Mana ada zaman handphone itu kan? Tapi gak ada handphone, kita bisa kumpul sama teman kita tepat waktu. Betul gak? Sekarang udah ada handphone, selalu terlambat. Aneh kan? Aneh. Inilah penemuan tercanggih.
Ketika dia hadir, tidak ada lagi telepon rumah. Ketika dia hadir, nggak ada lagi wartel. Ketika dia hadir, koran, majalah, semuanya udah hilang. Ketika dia hadir, saudara, kita tidak butuh lagi kalkulator. Ketika dia hadir, kita nggak butuh lagi jam tangan. Betul nggak? Paling-paling kita pakai buat fashion doang. Betul? Nggak jalan juga nggak apa-apa sekarang. Biar kelihatan keren aja. Betul nggak? Karena kita nggak butuh lagi kok. Semua saudara di sini. Perhatikan. Ini buat saya juga kok. Buat mengingatkan saya, menyadari saya. Semua kita butuh handphone. Kita harus akui. Semua manusia di dunia ini butuh handphone. Tapi tidak semua manusia di dunia ini butuh Tuhan. Makanya ayo. Bangun tidur, yang kita cari siapa? Bukan istri kan? Habis sikat gigi yang kita cari siapa? Handphone. Betul? Mau berangkat kerja, yang kita persiapkan dulu apa? Supaya jangan ketinggalan? Handphone. Betul gak? Dialah alat yang paling sering keluar masuk kantong kita dan sering keluar masuk tas kita. Handphone. Betul gak? Jadi itulah handphone. Kita butuh semua. Kita sayang sama dia, kalau pulsa habis cepat-cepat kita isi. Kalau baterainya lowbat, saudara, cepat-cepat kita cas. Betul nggak? Kalau kita pergi ke restoran, saudara, menu pertama yang kita tanya, wifi-nya apa? Bukan menu the best-nya apa di restoran ini. Wifi-nya apa, Mbak? Betul nggak? Kita makan bersama-sama. Satu keluarga berempat sama empat anak kita. Tapi masing-masing pegang handphone. Hati-hati dengan penemuan tercanggih abad ini. Saudara, kenapa? Disinilah handphone yang memutuskan silaturahmi kita. Handphone memutuskan hubungan kita satu dengan lain. Baru berapa hari yang lalu, ya, dari mama saya hadir. Udah lama mereka tidak ketemu. Tapi saudara, mereka masing-masing sibuk dengan handphone. Satu yang saya lihat, saudara, dia main game terus. Sambil ngomong tapi main game terus. Saya bilang, buat apa ketemu seperti ini? Kalian jauh-jauh datang untuk kesini kumpul, tapi tidak ada komunikasi. Handphone. Handphone merusak kesehatan kita. Saudara, kalau mau buka toko hari ini, saudara, bukalah toko, saudara, kacamata. Laku keras. Dulu saya pernah ngomong 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kalau mau jadi dokter, jadilah dokter kecantikan. Victor belum dengar saat itu dia. Kalau dia dengar, wah dokter kecantikan Victor. Betul gak? Karena semua orang butuh cantik. Apalagi yang wanita-wanita kan. Lebih mahal perawatan mukanya daripada urusan rumah tangganya. Lihat, handphone. Handphone membunuh kesehatan kita. Begitu banyak orang matanya sakit karena handphone. Matanya rusak, anak-anak kecil-kecil sekarang. Ada kita lihat sampai matanya begini kan. Sampai miring gitu. Kenapa? Handphone terus. Ini lagi libur sekolah. Tunjukkan kepada saya, ada nggak anak yang nggak pegang handphone? Ayo kita bijak menggunakan handphone. Handphone inilah penemuan tercanggih yang membuat kita apa? Handphone ini mengalahkan Tuhan. Mari kita buka topeng kita. Ya kan? Lagi dengar khotbah gini pun berapa banyak kita yang main handphone. Buka Facebook, buka Instagram, buka WA. Ayo. Lagi dengar Tuhan ngomong misalnya gitu. Tetap. Kenapa? Kita tidak butuh Tuhan, kita butuh handphone. Betul gak? Ada handphone bukan membuat hidup kita tenang loh. Saya pergi kemanapun, ke hotel, kemanapun, saya tidak pernah pakai wifi luar. Itu saya. Karena berapa banyak pakai wifi luar, saudara, nanti dihack data-data kita. Tahu-tahu saldo kita, habis.
Saya ambil keputusan sendiri, jangan ikutin saya. Bukan saya, Bapak takut enggak? Itu saya sendiri gitu. Tapi berapa banyak kan? Orang di-hack kan, habis total uangnya. Makanya penipuan pakai handphone semakin canggih kan. Sebelum masuk ke ruangan ini saya ada masuk lagi handphone. Saya tahu itu nomor apa? Itu nomor pinjol. Sehari bisa beberapa kali masuk terus saudara. Saya nggak pernah angkat. Males. Jelas ya? Penipuan begitu banyaknya. Kami ada toko sepeda, ada toko online. Saudara, di toko online itu berapa banyak penipuan kan? Oh Anda gini-gini nih perlu nggak? Ini nomor WA-nya. Penipuan begitu canggihnya. Dulu pakai aplikasi kan. Pakai undangan pernikahan dan sebagainya. Kita klik, data kita set habis. Makanya banyak orang stres bunuh diri karena handphone. Handphone membuat naluri kita nggak jalan lagi. Betul nggak? Dulu kita ditanya coba berapa? 5 kali 6 berapa? Nanti ya saya tulis ya. 5 kali 6. Padahal kan gampang, 5 kali 6, 30. 7 kali 7 berapa? Nanti ya saya hitung lah. Udah nggak jalan lagi nalurinya. Betul? Kita kemana-mana pun saudara, kita tanya Google Map dibandingkan tanya Tuhan. Ada masalah apapun tanya Google kan? Inilah kecanggihannya handphone, dia mengalahkan Tuhan. Makanya ya sama-sama kita sambut. Sama-sama bijak menggunakannya. Saya nggak larang kok, memang dunianya seperti itu. Pendeta aja udah khotbah pakai ini kan. 10 tahun yang lalu pendeta khotbah pakai ini. Ngamuk jemaatnya. Pendeta nggak rohani. Saya nggak tahu tuh lembaga Alkitab Indonesia masih cetak nggak. Udah nggak laku lagi. Toko-toko buku tutup semua banyak loh. Karena apa? Udah nggak zaman lagi. Sudah ada di sini. E-booknya sudah ada di sini semuanya. Ya, Tuhan mau bawa kita sama-sama. Gila itu gila beneran. Jangan setengah gila. Tapi setengah gila ya. Tadi Tuhan tek di hati saya Tuhan ngomongnya. Aku ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu dalam keadaan gila. Gak sadar. Mereka telanjang kan? Malu gak? Malu gak nih? Sebelum jatuh dalam dosa, malu gak? Gak. Orang gila, kalau dia gila beneran, dia telanjang, dia gak malu. Yang setengah gila itu malu. Saudara warga duta, saudara kenal, yang kalau saya sebut Udin-Udin yang kecil-kecil. Dulu dia mantan tukang becak. Ya, yang pegang kaca kadang-kadang saudara. Udah jarang kan di depan Indomaret depannya sekarang. Dia sudah pindah di pos 1. Yang kita mau keluar arah bandara, perimeter. Kemarin saya ketemu lagi, saudara. Dia tetap di pinggir jalan pegang kaca. Dia ngaca. Kadang-kadang dia pegang panci, dia telepon. Halo, halo, halo. Dan pernah ketemu dengan saya kasih duit, dia terima. Saya bilang, ini belum gila. Masih tahu duit. Ayo. Banyak kita gila karena masalah, karena persoalan. Kita stres bikin. Bukan. Ayo kita gila sama Tuhan. Gila habis-habisan. Ikut Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung gak usah ikut. Balik ke kepercayaan nama. Nah, ada pendeta gila gini kan. Iya. Tanggung saudara. Saya bilang kalau saya tanggung-tanggung Tuhan saya gak mau ikut. Saya ini penentang Kristen Kak. Saya di Bangka, zaman Porkas, zaman SCSB, saya jual di depan gereja. Ini gereja, di depannya warung bakmi koko saya. Habis ibadah begini, mereka makan bakmi kan. Habis makan bakmi saya tawarin. Ini ada Porkas. Kalau 2 angka saya bilang modalnya cuma Rp1.000, kamu dapat Rp60.000. Itu zaman tahun 86, 87, 88. Kalau 3 angka Rp350.000. 4 angka 3,5 juta. Saya hafal. Saya penjualnya.
Bukan hanya jemaat, pendetanya saya tawarin. Gedek nggak? Gedek nggak ini orang? Betul. Om, dia orang Kupang, dia pendetanya. Obed Rohikana. Saya tahu marganya. Dia udah meninggal, sekarang anak cewek yang keduanya yang lanjutin pengembalaan. Om, percuma khotbah di mimbar, lo nggak dapat apa-apa. Beli nih om. Gila nggak? Ngeledekin pendeta, jadi pendeta. Ketika saya tamat SMK, saya berangkat ke Jakarta tahun 89. Ya, saya belum kenal Tuhan, saya anti. Ada pendeta yang sering makan bakmi, beli bakmi terus. Ayo ke gereja. Enggak, saya bilang. Orang gereja itu orang munafik. Orang ke gereja itu banyak pakai topeng. Makanya minggu yang lalu Tuhan bilang apa? Buka topengmu. Hidup apa adanya. Capek pakai topeng. Kayak topeng monyet. Tapi disitulah saudara. Karena saya tahu Tuhan cinta saya, dia tangkap saya ketika dagang bakmi. 1 tahun saya ke gereja, saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Di hari Minggu 2 Juni 91. Tuhan kasih karunia kepada saya ini untuk mengingatkan itu tuh tanggal tuh bisa cepat. Tapi orang tua saya buta huruf saudara, lebih hebat lagi. Anaknya 12 dia bisa tahu hari ulang tahunnya. Dan ingat orang Tionghoa hari ulang tahunnya bukan hari ulang tahun nasional. Bukan. Saya nasionalnya 25 November. Tapi Cinanya kan bisa beda. Cinanya itu bulan 10 tanggal 24. Dia bisa ingat loh. Dan tanggal nasionalnya bisa berubah. 12 anaknya dia bisa ingat. 12 anaknya punya akte lahir. Dia buta huruf. Ada orang gak punya akte lahir kan? Betul kan? Saya bilang, keren ya. Dia buta huruf tapi 12 anaknya semuanya punya akte lahir. Oke, saya cerita lagi dengan saya. Supaya kita lihat, dulu saya gila, kenapa kok saya sekarang mau waras ya? Gila-gila terus. Saya dibaptis Minggu 2 Juni. 9 Juni, saya mendaftarkan diri di gereja saya jadi guru sekolah minggu. Tidak punya background sama sekali. Ngajar apapun gak bisa. Itu hari Minggu. Saya masih dagang, saya pedagang bakmi. Hari Minggu itu dagang bakmi, ramainya hari Minggu itu 5 kali lipat dari hari biasa. Jadi kalau dunia bisnis, mendingan libur hari biasa, hari Minggu tetap dagang. Itu orang bisnis kalau ngitung untung kok. Ya, jangan jadi orang bisnis, nggak apa-apa Pak, rugi Pak. Jangan, bertobat. Tulus terus, enggak, Tuhan ajarkan kita cerdik seperti ular, baru tulus. Tapi kita nggak bisa kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Loh, saya bilang kok bisa ya? Saya tinggalin dagangan Minggu, saya dagangnya Senin sampai Sabtu. Tapi bukan tinggalin, saya melayani. Jadi apa? Bukan jadi guru sekolah minggu ngajar langsung, bukan. Jadi tukang ojek. Punya motor, jemput anak-anak sekolah minggu. Kadang-kadang 3 anak atau 4 anak, taruh di depan 1, di belakang 3. Nanti selesai saya antarin lagi. Tapi di sini nih kok sukacita. Enggak anggap ya pelayanan gitu, apa sih arti di hadapan Tuhan? Enggak. Kenapa? Gila. Sampai tahun 92, saya ambil keputusan tinggalkan dagangan saya. Saya lanjut, keponakan saya lanjutin. Ya, kakaknya Lydia. Yang lanjutin saudara, saya masuk soal Alkitab, tinggal di seminari. Tahu ya tinggal di seminari? Enggak tahu Pak, belum pernah. 1 kamar itu bisa isinya 20 orang sampai 24 orang. Plus lemari-lemari dulu, lemari yang itu, yang kain itu loh, yang seret itu ya. 24. Sepatunya berapa? 24 pasang minimal kan. Udah kayak pepes. Tapi kok saya bilang kok bisa ya? Kenapa? Gila. Sampai ada orang bilang gini, loh, kamu nggak ambil apa-apa dari keponakan kamu? Harusnya kan hitung dong. Gerobaknya berapa? Peralatan rumahnya saya kasih semua loh. TV, kulkas, perabotan masak semua. Dia tinggal lanjutin. Pelanggannya udah banyak. Enak kan? Saya bilang nggak kepikir loh. Oh, itulah gila.
Tuhan semua yang bikin itu. Bapak Ibu pernah mengalami kok. Pernah ngalami. Tapi cek sekarang kok kita nggak lagi gila sama Tuhan. Kita lebih gila sama dunia. Dunia makin mempesona kita kan makin. Betul gak? Tapi dunia juga bikin kita ketakutan. Untuk apa? Mengurangi populasi dunia. Covid kemarin itu kan dibikin manusia mengurangi populasi dunia. Ya kan? Yang kita nggak usah lagi dikejar-kejar antikris, kita menyodorkan diri kok. Nih, gue divaksin. Belum sampai booster raja kita belum layak, itu hanya untuk orang kesehatan, kita menyerahkan diri atau cari jalur belakang. Saking takut matinya kita. Tapi satu teman bilang gini, sejak vaksin itulah, begitu banyak anak-anak yang kecil-kecil di bawah usia 10 tahun kena kanker darah, leukemia. Sejak vaksin. Akan muncul lagi kan nanti vaksin TBC. Akan dibikin segala cara supaya kita akan vaksin. Digiring. Makanya kalau kita nggak gila beneran sama Tuhan Yesus, nggak bisa. Nggak bisa. Dunia ini setan waktunya udah singkat. Dia pakai segala cara apa? Untuk menggiring kita. Makanya saya bilang apa? Kecanggihan tertingginya HP, dia mengalahkan Tuhan. Kita bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa HP. Ayo. Coba. Semuanya kita cari dia kok. Rusak, kita langsung beli. Betul. Kita kehilangan HP, wah kita sibuk cepat telepon bank dan blokir ini. Semua kita datanya di sini kan. Blokir kartu kredit kita, blokir ini kita. Oh ada. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, gak pernah kita sadar. Hari ini Tuhan mau kita gila beneran. Kita mau lihat satu tokoh di Alkitab, saudara. Orang ini saya lihat, wow. Ini betul-betul orang yang gila beneran sama Tuhan. Sekalipun salah lahiriahnya kita lihat, nggak ada pertobatannya, nggak ada baiknya. Tapi ternyata Tuhan nggak peduli dengan itu. Tuhan lihat hatinya yang mencintai Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita mulai baca ayat 14 saja. 14 dulu ya, sampai 16. 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai dari 14. Kita baca yuk bersama-sama dengan suara yang keras. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dikatakan Alkitab bilang, dia menari sekuat tenaga. Berarti kalau sekuat tenaga itu ya sekuatnya, segenap. Kalau Tuhan bilang apa? Segenap itu ya all out semuanya, nggak ada sisa lagi. Dan dia pakai baju efod. Baju efod tuh baju yang spesial dipakai hanya oleh raja. Baju khusus. Ya, kalau ada tuh kepala sukunya yang pakai itu, saudara. Rakyat warga nggak bisa. Khusus itu. Nama ini. Tapi dia nggak peduli dengan baju yang begitu mewah, baju yang begitu megah, lambang sebagai seorang raja Israel yang kedua, saudara. Ketika itu saudara, dia buat tabur perjanjian, dia menari sekuat tenaga. Kenapa? Itulah cinta dia kepada Tuhan. Di ayat yang lain dia pernah berkata begini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bukan rumah secara gedung ini. Tapi dia ingin menyatakan apa? Yaitu cintaku kepadamu Tuhan. Hangus aku, habis aku, gak ada lagi akunya. Sampai saya, wow, keren Tuhan Yesus. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang
Rendah Daud dalam hatinya. Terjemahan lain dikatakan Pak, dia mencemooh suaminya sendiri. Hati-hati. Seringkali kita ketika lihat orang cinta Tuhan, orang begini-begini saudara, kita bilang, itu mah apa? Ada tujuannya lah. Sebentar lagi juga ya panas-panas tai ayam. Nangkep? Sebentar lagi juga dingin. Itulah kita. Harusnya kita nggak ada urusan dengan orang lain. Urusannya aku dengan Tuhan. Mikal, istrinya Daud, saudara. Ketika dia lihat suaminya menari-nari seperti itu, ada terjemahan lain berkata apa? Dia buka baju efodnya. Oke, kita nggak peduli itulah. Tapi kan dia posisinya raja loh. Betul nggak? Kalau Pak Prabowo kita presiden kita nari-nari gimana? Ini posisi raja. Dan rajanya ini kan bukan satu negara, kan kekuasaannya tuh gede sekali. Apalagi Daud tuh raja-raja lain tuh takut. Dengar nama Daud aja udah ngeper. Kenapa? Ini orang punya sejarah mengalahkan Goliat. Yang tingginya hampir 3 meter. Ya kan? Dengan apa? Ketapel lagi, kampungan. Ya, orang pakai senjata, kayak pakai pedang, kayak pakai ketapel. Boleh kampungan. Tapi kalau sudah ada Tuhan dalam hidupnya, wow. Amin. Iya. Wah, keren banget saya bilang kan. Mikal, siapa ini Mikal? Mikal ini kan hadiah dari papanya Saul, di mana Daud mengalahkan Goliat kan. Ketika Daud ketemu sama Saul kan, Pak, saya akan hadapin Goliat. Ya, tentara Filistin yang mencemooh Tuhan kita. Dia juga diremehkan kok sama Saul. Anak kecil. Kan dia imut-imut kan. Masih usia 17-an kan. Lo mau ngalahin ini? Gue aja takut loh. Tapi enggak Pak. Sampai dia bilang, oke, kalau kamu bisa mengalahkan Goliat, gue kasih harta kekayaan. Bukan hanya itu, gue kasih anak gue. Jadi menantu raja. Betul kan dia menang kan? Saya bilang keren banget. Hoki nggak Daud? Hoki nggak? Hoki dong. Udah dapat harta kekayaan banyak dari ini raja, saudara, langsung diangkat jadi menantu raja. Coba, keren nggak? Keren dong. Menantu raja, menantu presiden, coba gimana? Ayo, semua akan lancar kan? Tapi lihat. Dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dia mencemooh. Alias apa? Dia menghakimi. Ingat, kita tidak ada urusan dengan siapapun. Enggak. Kalau kita lihat orang ini seperti ini, kita lihat orang seperti ini, kita lihat orang seperti ini, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan aku dengan Tuhan. Maka jangan langsung menghakimi. Jangan langsung bilang, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Enggak. Jangan-jangan kita yang tersesat. Betul kan? Kalau kita hadir pun kita lihat, ada ya raja kayak model begini ya. Tapi lihat, enggak. Cerita di atasnya saya enggak baca saudara. Tapi ceritanya kurang lebih begini. Tabut perjanjian itu, ya kalau perjanjian lama itu sebagai lambang kehadiran Tuhan, pernah direbut orang Filistin. Lalu Daud mau ambil lagi. Pertama dia taruh itu di rumah Aminadab namanya. Ya, Aminadab ini punya anak Ahio dan Usa kalau tidak salah. Akhirnya Daud mau bawa tabut perjanjian ini pergi ke kota Daud. Karena dia tahu dia ada karena Tuhan. Dia ngelawan Goliat, dia bilang gini, kamu bawa pedang, kamu bawa ini. Tapi aku bawa apa? Dalam nama Tuhan. Itu Daud. Ya, dia nggak bawa apa-apa, dia bawa ketapel, bahkan diketawain kan sama Goliat. Kampungan loh. Bawa ketapel, emang gue burung. Kalau dulu kan kita ketapel burung ya Kak ya. Kalau di kampung kan saya juga pernah kok. Wah, burung pakai batu gitu ya, ketapel, tahu ketapel? Susah ya jelasin anak tin, jangan jelasin ketapel, dia bingung. Pengkhotbah jangan jelasin yang lama-lama ya. Kemarin Bro Immanuel khotbah penjunan aja dia bingung. Ya anak-anak belasan tahun tuh nggak ngerti bahasa-bahasa gitu kan. Ya. Cemooh aja dia bingung loh. Ngomong aja disakiti. Mungkin dia masih inget ya.
karena beda generasi kan ya. Saudara, berani. Aku datang dengan nama Tuhan. Maka saya sering istilahkan ketika Daud ketapel, belum sampai di jidatnya Goliat, saudara, Tuhan yang tangkap. Plak, Tuhan yang lempar di jidat Goliat. Das! Sekali kena, jidat mati. Dalam nama Tuhan. Nih, kita lihat nih. Keren kan? Oke, kita lanjut berikutnya. Apa yang terjadi dengan orang yang suka menghakimi? Apa yang terjadi dengan orang yang suka lihat kelemahan orang lain atau iri? Lah, dia beginilah, dia kaya, pasti dia korupsi. Kita udah memprediksi sendiri, enggak ada urusannya. Ya, kita lihat ayat yang ke-20. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal bin Saul mendapatkan Daud. Katanya, ini yang keluar dari mulut istrinya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya. Jadi bahasanya menelanjangi dirinya. Mungkin dia lihat, saudara, Daud sudah menelanjangi dirinya. Bisa aja menelanjangi diri, bukan hanya buka baju aja, tapi apa? Menari di hadapan rakyat. Kamu kan raja, maksudnya. Misalnya, kamu raja, kasih contoh dong. Daud nggak peduli, kenapa? Cinta. Makanya kalau orang cinta sama Tuhan nggak peduli, WL nggak suruh lompat, dia lompat. Tapi nggak cinta sama Tuhan, WL-nya sudah lompat-lompat, kita tenang aja. Mari menari dong. Bukan menari seperti Daud menari, mantap kan. Kita mah tetap aja tepuk tangannya aja gini. Kalau enggak meleset. Tapi aku cintamu kepadamu Tuhan. Enggak bisa. Suami istri itu enggak bisa dimanipulasi kok. Suami itu tahu loh dia dicintai atau tidak sama istri harusnya. Enggak usah nanya. Jangan nanya ya Pak pulangnya. Mam, kamu cinta enggak sama saya? Kalau muncul pertanyaan itu menunjukkan kamu ragu. Suami istri nggak perlu bertanya. Dia sudah otomatis. Apa? 2 in 1. 2 jadi 1. Dia udah plek. Nggak usah penyesuaian. Lihat. Kacau kan? Menelanjangi dirinya. Lanjut. Ayat ke 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisakan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Dan bilang ini, aku menari bukan buat rakyatku, aku menari buat Tuhan. Artinya apa? Jangan peduli dengan orang lain. Makanya orang bilang saya pendeta gila, saya nggak peduli. Saya nggak diundang di sana sini, saya nggak peduli lagi. I don't care. Saya nggak peduli. Orang takut ngundang saya, saudara. Desember yang lalu saya diundang di satu gereja acara Natal, saudara. Sebelum ngundang saya, panitianya pecah jadi 2. Berantem dulu. Jangan undang dia. Karena sebelah mendengar bahwa apa? Saya sudah divorce, bercerai. Sebelahnya bilang enggak. Jadi berantem dulu panitianya. Aneh kan? Kenapa? Dengar berita burung. Jangan, berita burung itu berita bohong. Saya datang saudara di hari H perayaan Natal mereka, saya bawa istri saya. Kaget dia, enggak cerai tuh. Aneh kan? Gereja bisa begitu loh. Makanya gereja bukan kumpulan orang-orang kudus. Gereja kumpulan orang-orang yang menghakimi orang lain. Makanya yuk buka topeng. Sekarang saya kebuka loh. Saya bisa dengar guru gembul ngomong. Dia orang Islam tapi wawasan itu luas. Dia netral banget. Saya bisa dengar ada satu sekarang dia punya Kumaila namanya saudara. Dia keluaran pesantren, tapi dia ngomong tuh bisa membuka wawasan kita loh, supaya kita ini netral. Kalau enggak kita anggap kita yang paling baik, kalau enggak kita anggap kita yang masuk surga doang, yang lain enggak masuk surga. Padahal kan di dunia Tuhannya cuma satu. Betul kan? Di dunia kan cuma satu kan?
Ya agama lain ciptaan Tuhan nggak? Ciptaan Tuhan semua dong. Tidak ada manusia yang menciptakan dirinya sendiri. Masalahnya apa? Kita sudah dibukakan Tuhan, dikasih kasih karunia, yang ini belum terbuka aja. Tapi kan kita nggak ada urusannya. Jelas. Aku dengan Tuhan. Aku sudah gila belum? Jangan setengah gila. Wahyu 3, saudara, Tuhan tegur jemaat Laodikia. Kamu nggak panas, nggak dingin. Betul kan? Tuhan bilang apa? Aku akan muntahkan kamu. Kalau Tuhan sampai bilang, aku muntahkan kamu, saudara tahu ya, kalau sampai kita makan sesuatu, sampai itu muntah, berarti kan di sininya menolak, betul ya? Ini ada dokter. Menolak kan? Nggak terima, nggak pas. Kalau sampai Tuhan memuntahkan kita, Pak, kita nggak pas. Kamu gilanya nggak gila beneran. Kamu gilanya setengah-setengah, kamu masih gila dunia. Makanya orang yang setengah gila bilang gini, Pak jangan Tuhan terus dong Pak. Duit juga kita butuh. Betul. Tuhan juga tahu kita butuh duit. Betul nggak? Saudara nggak bisa beli bakso, oh, ini saya bayar pakai iman. Ya nggak bisa. Naik pesawat pakai duit kan. Oh enggak, saya pendeta ini kok. Enggak bisa, tetap bayar. Tapi bukan itu dasar hidup kita. Kalau itu dasar hidup kita ikut Tuhan, saudara, ketika Tuhan berperkara dengan kita dengan ekonomi, kita tinggalin Tuhan. Tuhan tuh bisa loh, karena dicinta sama seseorang bisa diberkati berlimpah-limpah, tapi bisa dibikin dulu sampai tiarap supaya sadar. Siapa di Alkitab Tuhan bikin tiarap supaya dia sadar? Ayub. Ayub itu taat, jujur, takut akan Tuhan, kaya raya di bagian timur. Kalau sekarang berarti dia mungkin nomor 2 di dunia. Orang terkaya nomor 2 di dunia. Ya, duitnya udah gak kehitung lagi banyaknya gitu. Betul? Wah udah berapa ribu T gitu ya. Kita nyebut T-nya aja terbalik kan. T, triliun susah nyebutnya kan. Dia orang kayak gitu kan. Tapi lihat, Tuhan bikin dia tiarap. Hartanya habis dalam waktu sekejap. Hartanya itu bukan mobil, bukan rumah, tapi apa? Kambing, kerbau, sapi, onta, ya. Itu kekayaan yang Tuhan berikan, saudara. Banyak, habis. Bukan hanya itu, penyakit. Sampai istrinya bilang ini, Yop, masih mau kenal Tuhan? Masih mau ke gereja? Masih mau ikut persekutuan? Ayo. Ngapain? Kutuk Allahmu, habis itu mati. Saudara, udah dibikin miskin sama Tuhan, udah kena penyakit yang belum ada obatnya saat itu, dapat penyakit yang lebih parah dari istrinya. Betul dong? Suami istri kan, coba kita konflik sama orang lain, nggak apa-apa. Tapi konflik sama pasangan, aduh rasanya dunia pecah. Betul nggak? Kalau udah suami istri berantem, diem-dieman gitu, waduh, kalau saya sih nggak tahan, betul deh. Kayak terbalik dunia bagi saya. Kan nggak ngomong-ngomongan gitu ya, ketemu suami istri gitu, makan, nih makan nggak? Aduh rasanya gitu, punya duit segunung pun nggak ada gunanya kayaknya gitu ya. Kenapa? Kok orang yang aku cintai bisa model begini ya? Dia lagi kesetanan. Ada nggak? Ada cerita kan suami istri, istri ini diomelin sama suaminya, pokoknya dikasarin lah. Wah. Lalu belum beres saudara, keesokan harinya saudara, istrinya siapin kopi, disuguhkan kopi saudara. Waktu disuguhkan kopi, baru suaminya ngomong gini, Mah, papa minta maaf ya mah, kemarin papa kasar sama mama. Ya, papa kata-katanya kasar, pedes. Pasangan kita tuh bisa lebih pedas dari orang lain loh. Betul gak? Makanya itu kerjaan setan tuh gitu tuh. Wah kayaknya pedes sakitnya tuh di sini. Nah, karena suaminya udah minta maaf saudara, langsung kopinya ditarik.
sama istrinya. Lo kenapa ditarik? Ya, karena ada racunnya. Karena berantem gue racunin lo. Biar lo mati. Ditarik lagi ke kopi, bikin baru. Hati-hati ya, jangan begitu ya. Jangan dicontoh ya. Ayo gila beneran. Kita lihat Daud saudara, kita lihat secara lahiriah Daud. Daud tuh coba banyak brengseknya kok daripada benarnya. Yang paling terkenal cerita apa? Dia ambil Batseba. Istri Uria. Siapa Uria? Uria tuh tangan kanannya. Coba kalau saudara tangan kanan bos saudara ambil istri saudara. Kira-kira gimana? Gua gak bikin lo bos deh. Gua pulang ambil cirudet, gua cirudet dong. Itu kan? Itu loh. Gara-gara apa Daud begitu? Perhatikan. Gara-gara Daud nganggur. Udah gak ada kerjaan lagi. Gabut. Di atas soto rumah. Lihat cewek ada telanjang. Padahal isi dia udah berapa? Dia bilang sama Amar, ambil itu. Ditidurin. Hamil. Tadi Victor baru cerita. Baru selesai haid. Kalau secara kita perhitungan gak subur kan. Tapi langsung hamil. Takut kan, kaget. Waduh. Jadi raja yang baik. Panggil pulang Uria. Uria pulang. Jangan perang terus lawan Israel. Perang. Oh lawan Iran maksudnya. Nah, lawan Iran kan lagi perang kan. Ayo pulang. Nih gua kasih bonus. Gua kasih lo cuti. Enggak minta cuti, dikasih cuti. Curiga sama bos tuh kayak gitu ya. Hati-hati ya. Kok dia baik ya begini ya. Wah. Iya, enggak bener nih. Tiba-tiba dia pulang bisa bawa ini. Ada apa ini ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ya tanya aja, kenapa? Kok bisa begini? Jangan-jangan dia menutup dosa kan? Uria bilang, nggak bisa bos. Anak gua lagi perang di sana, masa gua enak-enak aja? Itu prajurit yang setia. Kurang ajar juga, nggak bisa nih gimana ya? Gua kasih dia mabuk. Kasih dia anggur. Kasih dia alkoholnya yang tinggi. Biar dia mabuk. Kalau dia mabuk ke dia pulang kan nanti dia hubungan sama istrinya kan gak tahu. Tapi tetap loh dia gak mau pulang. Daud gak berhenti. Gimana caranya? Oh ada cara terakhir saudara. Dia tulis surat. Ditujukan kepada siapa? Yoab. Tangan kanannya juga salah satu tangan kanan. Tulis surat. Masalahnya yang buat suratnya siapa? Siapa yang buat surat ini? Untuk kasih sama Yoab? Uria sendiri. Coba, ini memalekin mata kita kan. Hidup Daud tuh gak ada yang benernya. Betul kan? Yoab, tempatkan Uria di pasukan paling depan. Padahal kan dia, ya kalau ini jenderal lah gitu loh. Masa di depan? Yang di depan mah prajurit-prajurit yang satu garis-garis gitu. Yang baru masuk ya. Latihan lah lu buat lu lah. Kan harusnya gitu kan, yang mati kan anak buah, bukan aku. Tapi enggak, mati Uria. Udah mati Uria, jadi pahlawan dong, ngambil istrinya, nolong janda. Hati-hati Pak. Ya, Salomo jangan ketawa Salomo. Nolong janda. Ada seorang suami datang kepada saya begini, Pak, saya mau ngaku Pak. Ya ngaku apa? Saya selingkuh Pak. Oh, kamu selingkuh? Istri kamu kok bodong? Belum Pak, gua takut Pak. Oh gitulah. Tapi dia cerita selingkuhnya, ini bener. Kok kamu bisa selingkuh sih? Iya Pak, ada janda yang pinjem duit. Awalnya gak banyak Pak, 100.000. Berikutnya naik 200.000, masih bayar. Berikutnya naik 500.000, masih bayar Pak. Berikutnya naik 1 juta. Waktu udah 1 juta beberapa kali dia gak bisa bayar. Dia serahkan tubuhnya, gue manfaatin Pak. Ini cerita nyata memang kok. Lo lihat.
pantang lihat janda. Diembat. Ya Pak, dia nggak bisa bayar kok Pak. Loh, itu kamu ketipu setan. Dia bayar pakai badannya Pak. Ya itu setan dia bilang. Terus Daud kan juga sama. Ngambil kan. Tapi kan cintanya Tuhan. Pakai pelihatnya, siapa namanya? Nabi Nathan. Nathan mau negur, saudara gemeter. Betul nggak? Gemetar nggak? Yang mau berdiri sini gemetar nggak? Netes. Makanya saya bilang, kasih karunia, saya masih bisa ngomong. Kenapa? Bahan juga habis ya minggu. Betul kan? Kalau mesti tiap minggu khotbah tahunan 10 tahun, habis kayaknya kayak. Kalau dari aku, kalau dari dia nggak pernah habis. Selalu baru. Nathan mau negur saudara, muter dulu. Kasih perumpamaan. Bos, apa? Kamu lihat apa? Karunia aja merhenti kalau ketemu raja begini, gak jalan. Betul kan? Takut dong, kenapa? Raja ditegur. Bos, ada 2 orang nih bos. Satunya kaya, satunya miskin bos. Yang kayanya punya lembu, kambing banyak loh bos. Yang miskin cuma punya 1. Yang kaya kedatangan tamu bos. Gila bos, yang kaya ini bisa ngambil punya lembunya yang miskin. Menurut bos gimana? Baca aja nanti. Dia ngomong apa? Kurang ajar itu orang, perlu dihukum. Baru Nathan tunjukin gini, kamulah orangnya bos. Gampang gak? Gak gampang. Dengar ceritanya gampang. Kalau kita jadi Nathan, gua mendingan selamat dah. Biar dia dulu masalah mati-mati aja. Enggak. Orang nabi yang cinta Tuhan, mati pun gak apa-apa. Iya. Oh nanti dia gak mau lagi ikut persekutuan. I don't care. Dia kan bukan dia yang buat dia, buat saya kok. Jumat ini kita ada persekutuan kok. Untuk saya mengalami Tuhan, kan gak ada urusan lo mau ikut kagak ikut. Yang udah ada sarananya kok. Kan bukan persekutuannya, tapi apa? Hubunganku dengan Tuhan. Aku mau mengenal pribadinya yang mencintaiku apa adanya. Saudara, hebatnya Daud. Sudah posisi jadi raja. Saudara baca Mazmur 51. Judulnya aja pengakuan dosa Daud. Tidak ada di kitab manapun yang ditulis bahwa ada pengakuan dosa itu. Enggak ada. Tapi Alkitab kita tuh. Enggak ada Alkitab yang seporno Alkitab kita. Kemarin aja saya buka kitab Kidung Agung kan masih sopan itu ya. Cinta lebih kuat dari maut. Api yang menyala tidak bisa dipadamkan dengan air apapun. Itulah cinta. Tapi bagian depan-depannya kan porno kan. Buah dada lah. Kita ngomong buah dada di atas mimbarnya. Enggak boleh Pak, enggak sopan. Oke. Terakhir. Kita lanjutkan tadi. Sampai ayat berapa? 22 ya. Oke 22. Masih perkataan. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23. Mikal bin Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Alias mandul. Kalau kita sibuk ngurus orang lain terus, kita sibuk lihat kelemahan orang lain terus, kita sibuk menghakimi orang lain terus, saudara, kita sibuk dengan orang lain terus, kita mandul rohani. Tidak ada dinamika dengan Tuhan kita. Makanya saya bilang, saya nggak mau. Saya jadi ketua RT, yang perlu saya urus. Yang nggak perlu saya nggak laden. Kemarin Pak, ada anak kucing di rumah saya Pak, tolong dibantu dong. Saya gak jawab. Anak kucing lu gampang, tinggal tangkepin daerah aja di mana.
Baca nggak Bro Matius? Ini warganya 23 ini. Zakaria baca nggak? Anak kucing. Urusan Pak RT anak kucing, listrik mati lah. Saya nggak jawab. Masalah parkir mobil lah. Iya, itulah manusia. Egoku nggak boleh keganggu. Lu urus lah, yang penting aku ini. Itu kita kok. Saya nggak mau. Pak, bisa nggak ketemu jam 12? Bisa. Nggak bisa. Nih, ketemunya jam segini udah. Kan enak. Kalau enggak kan kita juga mau kerja kok. Bisa nangkep? Ayo, urusan aku dengan Tuhan aja. Nggak ada urusan dengan orang lain. Saya buka ayat yang terakhir aja nih saudara. Kisah para Rasul. Ini hebat, tapi terjemahan sederhana Indonesia. Keren banget nih Tuhan ngomongnya. Daud yang saya cerita nggak ada benernya saudara, nggak ada beresnya. Matinya aja butuh perawan. Butuh perawan loh. Carikan aku perawan, gadis cantik untuk apa? Mendampingi aku untuk tidur. Kita bilang apa? Kakek ganjen. Betul kan? Kakek ngeres, itulah Daud. Yang dicari siapa? Wanita cantik desa Abisak. Ya mungkin gak bersetubuh lagi. Tapi apa? Menghangatkan tubuh dia. Itu loh. Tapi lihat, kisah para rasul ini keren banget saudara. Silakan musisi maju ke depan ya. Kita baca sama-sama. Setelah Tuhan menurunkan Saul dari tatanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Allah katakan tentang Daud. Pada Daud, anak Isai itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Terus, dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Makanya apa Tuhan bilang apa? Di sini ya ketika Samuel seorang nabi yang luar biasa disuruh Tuhan ya untuk ke rumah Isai, cari anak Isai, saudara, yang bisa menggantikan Saul. Samuel yang penuh urapan Tuhan, yang dari kecil dengar suara Tuhan bisa meleset. Yang keluar anak sulungnya kan, gede, wah inilah. Tuhan bilang apa? Manusia lihat paras dan elok, tapi Tuhan lihat hati kita. Gila itu bukan luarnya, hatinya. Betul. Kalau saya boleh katakan, Felix tergila-gila saja sama Chris Makerpa, hati cinta. Maka jangan keluar dari situ. Betul. Ada kok orang tergila-gila ngebet, itulah cinta, itulah hati kita. Ayo sama-sama kita tergila-gila sama Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau saudara setengah-setengah udah gak usah ke gereja, balik lagi aja, gak apa-apa kok. Ke agama yang lama, kepercayaan yang lama, udah ikut aja sana, serius. Mantan seorang bante, biksu Buddha. Dia samadhi dan semuanya saudara. Dia waktu ketemu air hidup Tuhan Yesus saudara, dia ngomongnya gini. Sekarang dia jadi gembala gereja ortodoks. Makanya dipanggilnya bukan pendeta, tapi abuna. Dia ngomong gini, tidak ada kesucian di luar Yesus Kristus. Dia seorang bante. Saudara tahu semedinya mereka? Yang berangkat kalau mau Waisak dari Thailand jalan kaki. Mau dari Palangkaraya jalan kaki ke Tangerang. Ayo. Lemas otot dia punya. Aduh, capek kok. Kemarin saya Bu mau ke mall nggak Bu? Nggak mau, capek kok. Ke mall boro-boro ya, apalagi SMS ujung ke ujung, aduh lemes. Suruh saya ke PRJ aja, sekarang saya nggak mau kalau nggak ada keluarga, saya ajak saudara. Silakanlah yang bertugas di sana. Ngapain rame begitu, copet sana sini saudara. Tapi kan karena kita mau apa? Tidak mau kehilangan FOMO. Nanti ada bahan khotbah tersendiri itu. Anak muda tahu bahasa FOMO kan. Harus ngikutin terus. Enggak, ikutin Tuhan dalam hidup kita. Jadi gilanya beneran ya. Jangan setengah gila. Gila beneran.
habis-habisan buat Tuhan. Nggak pusing istri mau ngomong apa, suami mau ngomong apa, anak mau ngomong apa, nggak pusing. Hanya aku dan Tuhan saja. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Mari kita bagi berdiri.